hal yang cukup mendasar dan prinsip dari problem sawit rakyat di Indonesia, ya, itu salah satunya adalah aspek legalitas. Nah, aspek legalitas ini kalau mau ditarik lagi lebih dalam itu bisa dikategorikan ke dalam dua hal minimal, ya. Satu, legalitas terkait dengan lahan, dan juga legalitas terkait dengan usaha budidaya. Dua hal ini bukan hal yang baru sebenarnya yang menjadi isu di sawit rakyat swadaya, ya. Ini sudah terjadi mungkin 1 dekade yang lalu dan bahkan sudah teridentifikasi dari 10 tahun yang lalu, ya. Tapi ternyata dalam 1 dekade ini atau 10 tahun terakhir ini juga ternyata progres untuk penanganan terhadap isu ini nampaknya belum cukup signifikan untuk berkontribusi kepada bagaimana upaya perbaikan pola perkebunan di sawit rakyat swadaya. Saat ini SPOS Indonesia Kehati bersama partner-partner di beberapa kabupaten, ya, ada kurang lebih 7 kabupaten itu bekerja bersama partner di daerah, ya, untuk melakukan salah satu langkah kunci untuk menuju bagaimana pembenahan aspek legalitas lahan maupun aspek legalitas budidaya. Nah, langkah kunci apa? Yakni adalah melakukan pendataan dan pemetaan dari pekebun sawit rakyat swadaya itu. Karena secara realitas faktanya data tentang pekebun sawit rakyat swadaya ini, ya, yang ada itu masih data indikatif atau data perkiraan, ya. Bahkan itu baru sebatas data luasan. Jadi kalau kita mengutip misalnya data dari Dijenbun tahun 2018 itu hanya mengatakan bahwa sawit swadaya memiliki luasan, ya, kurang lebih 5,5 juta atau 41% lah, kurang lebih seperti itu. Tapi siapa pekebun sawit swadaya, siapa sawit rakyat swadaya, di mana, di daerah mana, alamatnya di mana, titiknya di mana, ini yang belum ada datanya secara detail di tiap daerah. SIAR melalui program kerjasama dengan SPOS Kehati melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Skadau untuk membangun database dan portal sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses penerbitan surat tanda daftar budidaya tanaman, yang notabene-nya mekanisme penerbitan STDB itu panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Melalui inisiatif ini kami bermaksud untuk mengefisiensikan proses penerbitan STDB tersebut, khususnya di Kabupaten Skadau. Dalam program ini juga kami bekerjasama menjadi mitra dari DKP 3 Kabupaten Skadau untuk mewujudkan program tersebut. Melalui rangkaian program pembangunan sistem informasi dan database sawit rakyat swadaya ini, kami juga melakukan pemetaan berbantuan wahana tanpa awak atau drone dan juga pendataan berbasis form kuesioner STDB. Jadi dalam prosesnya ada 2 tim yang bekerja. Yang pertama itu tim pemetaan yang melakukan akuisisi data menggunakan wahana tanpa awak atau drone untuk mengambil atau mengakuisisi area yang teridentifikasi sebagai perkebunan sawit rakyat swadaya untuk dihasilkan ortofoto atau citra foto udara resolusi tinggi hingga resolusi 10 cm per piksel. Nah, dengan adanya citra ortofoto ini kemudian akan mempermudah kami dalam melakukan analisa untuk mengidentifikasi dan menentukan batas melalui proses deliniasi persil sawit rakyat swadaya tersebut. Sedangkan data yang akan dihimpun oleh tim pendataan melalui kuesioner kemudian akan diintegrasikan dengan setiap persil yang diidentifikasi melalui proses pemetaan. Dengan memanfaatkan metodologi ini, kami berhasil mempercepat proses pemetaan dan identifikasi sawit rakyat swadaya yang notabene memerlukan waktu dan biaya yang besar. Melalui kegiatan pemetaan dan pendataan sawit rakyat swadaya yang dilakukan SIAR di Kabupaten Skadau, kami berhasil mendata dan memetakan setidaknya ada 2.200 persil sawit rakyat swadaya yang siap kita ajukan untuk selanjutnya diterbitkan melalui mekanisme penerbitan STDB. Nah, data ini yang kemudian akan diinput ke dalam sistem informasi dan database sawit rakyat swadaya yang kemudian akan dilakukan proses verifikasi by system untuk diterbitkan menjadi surat tanda daftar budidaya tanaman. Pemetaan pendataan itu upaya real di tingkat tapak, ya, di tingkat desa. Tapi yang menjadi concern kita tentu saja dengan jumlah, kalau tadi mengutip data di Dijenbun 5,5 juta hektar, itu pasti kita kebayangkan berapa luas
sawit rakyat swadaya ini dan berapa resource yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Kalau ini bisa menjadi sebuah program atau kegiatan yang sifatnya nasional, yang didukung oleh pemerintah nasional, negara, maka tentu saja ini akan lebih mempercepat. Seperti kita ketahui, sebenarnya kalau kita mengacu ke Impres ya, nomor 6 tahun 2019 ya, tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan ya, sebenarnya aspek penguatan data ini menjadi satu elemen kunci dari RAN KSB, yakni bagaimana penguatan data dan konsolidasi data. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi sampai saat ini ya, upaya-upaya itu belum cukup masif, khususnya dilakukan di daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten maupun provinsi sentra sawit. Jadi kalau misalnya kita tetap menggunakan angka 5,5 juta tadi ya, kira-kira sentra sawit di Indonesia itu di provinsi mana saja. Jadi kalau misalnya pihak pemerintah ya, ingin mempercepat proses penguatan pendataan, penguatan menuju ke legalitas lahan dan legalitas usaha dari petani sawit rakyat swadaya ini, maka ya concern ke situ. Nah, hal yang lain yang saat ini juga KHT sedang lakukan, SPOS KHT sedang lakukan, itu adalah bagaimana di tingkat nasional ya. Jadi kita sudah membangun komunikasi dengan pihak Dirjen BUN, bangun komunikasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenko, dan juga Bappenas ya. Jadi kita merasa bahwa harus ada upaya yang lebih konkret lagi ya. Apakah dalam bentuk policy, berbentuk kebijakan yang bisa memayungi agar kegiatan pemetaan pendataan ini bisa dilakukan secara masif ya di provinsi-provinsi sentra sawit. Ini untuk apa? Untuk mempercepat proses penguatan legalitas lahan maupun untuk mendukung legalitas budidaya usaha daripada petani sawit rakyat. STDB ini kalau semuanya petani swadaya itu mengusulkan STDB dan itu harus ditandatangani oleh Bupati, memang cukup juga ya, prosesnya mungkin karena kesibukan. Maka kami mengambil satu kebijakan bahwa waktu itu tahun 2017 kita membuat satu aturan atau kita membuat kebijakan bahwa Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan STDB itu kepada dinas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat. Yang kedua, bahwa STDB itu sangat penting. Tanpa STDB itu mereka, kelompok swadaya masyarakat ini tidak bisa melakukan seperti memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, contoh misalnya pupuk bersubsidi. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada lembaga petaninya tadi. Nah, itu juga permasalahan yang kita hadapi. Sehingga untuk mempercepat proses itu memang target kita lebih fokus kepada kebun swadaya masyarakat itu sendiri. Dengan serangkaian program yang kita lakukan di beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Skadau ini memang bertujuan untuk mendorong percepatan penerbitan STDB sehingga kebun sawit yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat dapat terdata baik itu secara spasial, kemudian secara name dan secara address. Nah, gini. Satu lagi. Yang tadi? Sekarang bagaimana kita melakukan tata kelola itu? Puji Tuhan, dan pada kesempatan ini juga saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada teman-teman kita seperti NGO, seperti Solidaritas, lalu Siar, Yayasan KHT, teman-teman di SPKS, lalu teman-teman di CU Kelingkumang. Dan semuanya membantu kami bagaimana melakukan pendataan sehingga menghasilkan STDB itu sendiri. Dan dengan fungsi atau tugas masing-masing, nanti kami tinggal menerbitkan STDB itu. Harapan kami dengan adanya pemetaan dan pendataan ini, sebaran sawit rakyat swadaya yang ada di
Kalimantan Barat atau khususnya di Kabupaten Skadau dapat teridentifikasi secara akurat, sehingga dapat mempermudah atau memberikan referensi yang akurat kepada stakeholder dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan sawit rakyat swadaya. Contohnya seperti program peremajaan atau replanting, kemudian subsidi pupuk, dan penggantian benih bagi pekebun sawit rakyat swadaya yang terlanjur menggunakan bibit yang tidak bersertifikat. Selain STDB itu, sebelum STDB itu keluar, kita juga ada SOP pembangunan kebun swadaya masyarakat yang kita buat pada tahun 2014. Tujuannya apa? Kalau sebelum tahun 2014 mereka sudah membangun kebun swadaya masyarakat, mereka tinggal mengisi format, sampaikan ke dinas, dinas akan melakukan verifikasi, setelah sesuai dengan aturan akan keluar. Tetapi kepada petani-petani swadaya yang belum atau baru sedang mau melakukan pembangunan kebun swadaya, kita mengharapkan sebenarnya mereka datang ke dinas. Ini SOP-nya pelajari dulu. Nah, gimana bibitnya, gimana pemupukan, teknisnya gimana, itu ada semua di situ. Nah, memang kesulitan yang dihadapi oleh petani kita juga bahwa mereka sebagian besar itu masih menggunakan bibit yang tidak jelas sumber benihnya. Nah, itu juga berpengaruh ke produksi. Nah, sehingga itu yang mau kita kejar sekarang. Pada tahun 2014 juga kita mendata kurang lebih 500-an yang memenuhi syarat bahwa sumber benihnya jelas, itu tidak sampai 2%. Kenapa? Karena nanti jadi mereka menanam kebun luas, mungkin 2-30 hektar, tetapi produksinya sama dengan yang nanam hanya 2 hektar tapi teknisnya sesuai gitu kan. STDB merupakan pondasi awal bagi pengelolaan sawit berkelanjutan, yang juga merupakan pondasi awal bagi penguatan kebun sawit rakyat swadaya menuju proses sertifikasi sawit rakyat swadaya berkelanjutan seperti ISPO ataupun RSPO. Harapannya melalui program sawit berkelanjutan ini, masyarakat dapat mengelola kebunnya dengan kearifan lokal dan menjaga hutan serta ekosistem yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, program-program sertifikasi ini juga nantinya akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, khususnya bagi pekebun. Permintaan tentang ISPO nomor 38 2020 sudah terbit di akhir tahun lalu, ternyata mensyaratkan bahwa bagi pekebun swadaya, ISPO sudah bersifat mandatori atau wajib. Nah, salah satu prinsip dari wajibnya ISPO itu, kalau kita melihat pada prinsip 1 tentang kepatuhan ya terhadap regulasi, itu terkait dengan legalitas lahan, legalitas budidaya. Nah, ini ada hubungannya dengan ISPO. Jadi kalau misalnya pekebun swadaya itu diwajibkan ISPO mulai 2025 atau 5 tahun setelah diundangkannya permintaan ini, maka bagaimana pemerintah mesti melakukan upaya mendukung kondisi-kondisi pemungkin agar pekebun itu menjadi mudah untuk mendaftarkan lahannya, menjadi mudah untuk mendapatkan akses legalitas, kemudian menjadi mudah untuk mendaftarkan usaha budidaya di tingkat kabupaten. Nah, saya kira ini dua hal yang kondisi memungkin yang harus disiapkan pemerintah, karena nggak mungkin pekebun itu melakukan itu secara sendiri. Ya, beruntung bagi pekebun-pekebun yang misalnya di sebuah daerah ada mitra pembangunan di sana. Contohnya di Kabupaten Skadau ini ada SIAR, ya, ada SPKS Skadau ya, yang ikut bekerja sama pemerintah membantu ya agar bagaimana problem aspek legalitas ini bisa teratasi sedikit melalui kegiatan pemetaan. Tapi jangan lupa masih banyak kabupaten-kabupaten lain di sentra sawit yang tidak memiliki mitra-mitra pembangunan yang mempunyai kegiatan serupa. Kita berharap dengan upaya-upaya di level nasional yang dilakukan oleh SPOSKA Hati dengan melakukan berbagai pendekatan dan juga melakukan berbagai kolaborasi di tingkat nasional, harapannya akan ada sebuah payung kebijakan yang bisa mendorong proses penguatan konsolidasi data ini, pemetaan pendataan ini bisa lebih masif lagi. Memang betul sudah ada Impres nomor 6. Tapi kalau kita coba lihat bagaimana capaiannya ya mulai 2019 ini sudah berjalan 2 tahun ya. Apakah cukup signifikan pergerakannya untuk menuju ke 25? Ini yang saya kira masih butuh improvement, masih butuh dukungan yang lebih kuat ya, sehingga penguatan data pekebun sawit rakyat swadaya ini bisa lebih dilakukan.